Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimah, para ikhwan dan juga para akhwat, para ayah dan juga para bunda maupun calon menjadi para ayah dan juga bunda serta para pendidik yang semoga senantiasa kita semuanya yang hadir maupun yang menyaksikan di musala al-barakah maupun di rumah, maka mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah azza wa jalla, dan mudah-mudahan kita senantiasa yaitu dibimbing oleh Allah azza wa jalla untuk melakukan ketaatan, untuk menjauhi semua perkara kemaksiatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Hadirin dan hadirat, para ayah dan juga para bunda serta para pendidik rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ilmu di salah satu di antara taman-taman surga, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah tarfa'u." Apabila kalian melewati salah satu di antara taman-taman surga, maka mendekatlah, maka merapatlah. Maka sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka Nabi sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan taman surga itu adalah halaqul dzikr, yaitu halaqah dzikir yang mana di dalamnya disebutkan qala Allah, yang mana di dalamnya disebutkan Al-Qur'anul Karim, yang mana di dalamnya disebutkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mana insyaallah kita akan merutinkan setiap Ahad pagi ya sampai menjelang bulan Ramadan,
kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu membedah buku atau mempelajari atau mengkaji buku yang berjudul Mendidik Anak Tanpa Amarah. Mendidik anak tanpa amarah. Yang mana buku ini ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari bersama dengan istri beliau yaitu Ummu Ihsan Khairiyah hafizahumullah. Yang mana buku ini adalah bagian daripada buku parenting yang beliau tulis dengan istri beliau, dan buku beliau yang berkaitan dengan parenting lumayan juga banyak dan sudah diterbitkan oleh penerbit Pustaka Al-Khair. Dan buku ini dicetak sudah beberapa tahun yang lalu. Kemudian stok buku ini di beberapa tokoh itu tidak ada karena memang dari penerbit belum mencetak kembali. Jadi yang sudah pesan kemarin sudah kita serahkan pada tahap yang pertama, kemudian tahap yang kedua, ketiga dan keempat, maka insya Allah lagi proses. Nah, mudah-mudahan nanti segera dari penerbit telah menerbitkan buku ini, nanti akan kita berikan bagi yang pesan buku ini. Kemudian jamaah rahiman rahimakumullah, kajian ini adalah kami peruntukkan kepada mereka yang status menjadi seorang ayah dan juga status menjadi seorang bunda. Dan juga kajian ini kami peruntukkan kepada mereka yang calon hendak disebut seorang ayah atau calon yang hendak disebut seorang bunda. Dan kajian ini kami peruntukkan kepada saudara dan saudara kami yang mereka memiliki profesi sebagai pendidik, baik itu mendidik di madrasah, baik itu mendidik di taman pendidikan Al-Quran atau di pendidikan yang lain, baik itu lembaga pendidikan maupun yayasan pendidikan. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji buku ini, maka kita dapat mengetahui bagaimana ketika kita di dalam mendidik, yaitu kalau sebisa mungkin kita hindari amarah dalam mendidik anak-anak kita. Nah, kemudian para ikhwan dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimah rahiman rahimakumullah, kajian kita ini insyaallah berlangsung sampai menjelang adzan zuhur, yaitu adzan sekitar jam 11:55. Maka kajian kita nanti sampai jam 11:40 atau 45, dan sisanya nanti tanya jawab. Maka nanti yang ingin bertanya bisa di nomor WhatsApp saya di grup, atau misalkan bertanya langsung juga boleh untuk bagi yang ikhwan maupun para akhwat. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas muqaddimah, muqaddimah daripada buku ini. Nah, yang sudah memiliki bukunya, yang datang dan membawa bukunya, silakan buka halaman 11. Nah, sebelum kita membacakan muqaddimah dari penulis, kita akan menyampaikan dulu tentang judul daripada buku yang akan kita kaji atau judul yang akan kita bahas, yaitu tentang mendidik anak tanpa amarah. Mendidik anak tanpa amarah. Kalau ditanya misalkan mungkinkah? Nah, ini ada ibu-ibu enggak? Ibu-ibu, mungkinkah Anda mendidik anak tanpa amarah? Mungkin enggak, Bu? Tidak mungkin, Ustaz. Jadi bagaimana? Jadi maksud dari judul buku ini, saya ulangi. Maksud dari judul buku ini bukan berarti kita menafikan marah. Kita meniadakan marah sama sekali. Nah, nanti jangan pula nanti setelah ikut kajian ini tidak marah sama anaknya. Anak melakukan apa, diam aja, kata Ustaz tidak boleh marah nong. Nah, bukan itu maksudnya. Nah, makanya nanti akan kita bahas. Jadi intinya bahwasanya di dalam konsep Islam, di dalam syariat Islam, marah itu ada dua. Nah, boleh dicatat ini. Marah itu ada dua. Yang pertama adalah al-ghadabu lillah.
marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ghadabu lillah. Nah, marah karena Allah ini perlu pembahasan khusus. Dan kalau kita membaca sejarah, ya, kalau kita membaca biografi perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi juga marah. Ya, tapi ingat, marahnya Nabi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, marahnya Nabi di sini adalah al-ghadabu lillah. Itu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, marah karena Allah ini adalah mulia. Ya, contohnya apa? Marah karena Allah, contohnya misalkan agama Allah dipermainkan, agama Allah diperolok-olok, ya, kemudian Al-Quran ya diinjak-injak, misalkan Al-Quran dibakar yang kemarin sempat terjadi beberapa bulan yang lalu. Nah, kita harus marah. Kita tak boleh tak marah. Ya, kalau tak marah kemungkinan terdapat sifat kemunafikan di dalam hatinya, waliyazubillah. Ya, kita harus marah apabila agama kita diejek. Kita harus marah apabila saudari kita diremehkan. Kita harus marah kalau seandainya Rasulullah SAW diejek. Kita harus marah kalau misalkan ada orang kafir yang mereka mengolok-olok tentang syariat Islam. Nah, ini namanya apa? Al-ghadabu lillah. Marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bolehkah marahnya seperti ini? Bolehkah? Ya, jawabannya adalah bukan lagi boleh, tapi apa? Memang dianjurkan. Maka konsekuensi beriman kepada Allah adalah kita harus marah apabila syariat ini ya dihinakan, diejek ya oleh orang-orang kafir dan yang semisalnya. Nah, tentu saja marah al-ghadabu lillah, marah karena Allah ini pun ada aturannya, ada batasannya. Ya, kapan kita harus marah karena Allah ya dan yang semisalnya. Ya. Nah, pembahasan yang pertama ini tidak kita bahas di sini. Ya. Kemudian yang kedua, marah karena hawa nafsu. Ya, marah karena hawa nafsu. Ya, marah karena hawa nafsu. Ya, artinya seseorang itu, oh ya, mohon maaf, mungkin kepada jamaah ibu-ibu mungkin bisa minta tolong dikeluarkan kursi yang dijadikan meja itu, mungkin 2 buah atau 3 buah ya untuk ikhwan. Nah, dari samping sebelah apa namanya? Sebelah nah, Papa tulis tolong ya. Nah, jazakillah khair. 1 atau 2 aja. Nanti bisa kan? Biar anak. Tunggu dulu. Tunggu di belakang. Ah, baik. Jazakillah khair. Ah, sampai mana kita? Nah, marah yang kedua. Ya, marah yang kedua yaitu marah karena hawa nafsu. Artinya dia marah ya karena apa? Karena hawa nafsunya. Ya, dia marah karena hawa nafsunya. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Pak, hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nafsa la amaratu bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, marah yang dilandasi karena hawa nafsu inilah yang akan kita bahas ya pada kajian ini, insya Allah secara tuntas sesuai dengan yang ada di dalam buku ini dan kita jelaskan. Ya, maka kajian ini wahai para ayah dan juga para bunda, kaum muslimin dan muslimah, sejatinya adalah bukan hanya untuk mereka orang tua, bukan hanya untuk mereka yang para pendidik, tidak, tapi semuanya, terutama lagi bagi mereka yang memiliki apa? Sifat yang suka marah. Ya, maka dia harus menterapi dirinya dengan apa? Membahas masalah ini. Subhanallah, ini penting. Dan ini juga nasihat bagi saya ya ibu-ibu dan juga jamaah para ikhwan sekalian dan juga para akhwat. Bukan berarti saya berbicara ini saya tidak pernah marah sama anak saya, pernah. Ya. Nah, dengan saya membahas ini
memberikan motivasi kepada saya untuk apa? Menahan amarah kita. Nah, itu yang berkaitan dengan apa? Dengan marah. Ya, jadi tadi ada berapa marah itu? Ada 2. Pertama marah karena apa? Naam, karena marah karena Allah. Yang kedua, ya marah karena hawa nafsu. Nah, kemudian para ayah dan juga para bunda, para pendidik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bicarakan saat ini adalah dalam masalah konteks yaitu mendidik. Ya kan? Kan judulnya enggak, mendidik anak tanpa amarah. Jadi yang kita bahas apa di sini? Menahan amarah dalam konteks apa? Mendidik. Ya. Atau dalam konteks pendidikan. Ya, ingat ini wahai para ayah dan juga para bunda dan juga para pendidik. Yang kita bahas di sini adalah kita berbicara dalam masalah konteks atau dalam masalah teks mendidik atau pendidikan. Dan yang kita bahas, siapa objek yang kita didik? Siapa objek yang kita didik? Naam, anak-anak kita. Maka mendidik anak tanpa amarah maksudnya adalah penulis ingin menyampaikan di dalam isi bukunya bahwasanya tanpa amarah di sini adalah dalam konteks mendidik atau pendidikan. Dan objek yang kita didik adalah anak-anak. Kenapa demikian? Karena manusia itu karena manusia itu tak ada yang tak pernah marahnya, enggak. Semua pernah marah. Siapapun Anda. Ya. Nah, yang ingin kita tekankan di sini wahai para ayah dan juga para bunda, di dalam mendidik anak usahakan tanpa amarah. Ya, usahakan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika mendidik Nabi tidak pernah marah-marah, terutama mendidik anak-anak. Ya, dan ketika Nabi mendidik yang bukan kepada anak-anak, maka Nabi juga marah. Terkadang Nabi marah. Nabi marah pernah kepada Abu Bakar, marah kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena setingkat Abu Bakar dan Umar adalah orang yang dewasa, orang yang telah faham. Ya, maka bukan berarti Nabi SAW menafikan tentang marah, tidak. Akan tetapi ketika Nabi mendidik anak, konteksnya adalah mendidik anak-anak, Nabi tak pernah marah. Coba dicarikan satu hadis Nabi pernah marah sama anak kecil, tak pernah, tidak dijumpai. Ya. Nah, jadi yang dibahas dalam buku ini adalah marah dalam masalah pendidikan. Dan merucutnya adalah tentang mendidik anak-anak. Tentu saja wahai para ayah dan juga para bunda, ya, dan mak-mak, insya Allah faham masalah ini. Kalau kita berbicara tentang anak-anak kita, maka sudah pasti apa? Yang namanya anak-anak itu apa? Ada kelebihan dan ada kekurangan. Kenapa? Karena anak kita itu adalah makhluk yang banyak kekurangan, makhluk yang belum sempurna. Ya, tentu berbeda dengan kita ketika apa? Kita mendidik orang dewasa. Ya, kita mendidik orang yang dewasa, mungkin mereka yang sudah di bangku SMA, ya bangku setingkat SMP atau perkuliahan, maka berbeda kita mendidik istri, mendidik suami. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang telah sempurna. Apanya? Akal pikirannya. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, Rufi'al qalam an salath. Pena itu diangkat, kata Nabi, dari 3 golongan. Ya, di antara 3 golongan tersebut adalah as-sabiyyu hatta yahtalim. Yaitu apa? Anak kecil sampai dia telah dewasa, sampai dia telah baligh. Artinya syariat di dalam Islam memaklumi kalau anak-anak itu, ya jamaah, kalau dia salah maka tidak dicatat.
kesalahannya, dimaafkan. Kenapa? Karena akalnya belum sempurna. Ya. Nah, kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya mendidik anak tanpa amarah, ya, di sini konteksnya adalah dalam dunia pendidikan. Saya ulangi, dalam dunia pendidikan, dalam dunia menterbiah anak kita. Dan pendidikan di sini maksudnya adalah bukan pendidikan untuk semua lapisan, semua tingkatan usia. Tidak, sekali lagi saya tekankan, ini hanya khusus untuk siapa? Untuk konteks anak-anak. Kalau disebut anak-anak itu usia berapa, Bu? Ada yang tahu kalau anak-anak usia berapa? Usia di bawah 10 tahun ke bawah. Ya, kalau sudah 20 tahun ke atas bukan anak-anak lagi, bapak-bapak. Ya kan? Iya. Mak-mak, ibu-ibu. Makanya kalau ketemu sama anaknya yang sudah usia 20 tahun, gak usah panggil abang lagi, Pak. Nah, mana Pak? Bu, masa Bu? Nah gitu. Gitu kalau saya biasanya ngajar juga seperti itu. Ya, anak SMP yang sudah besar atau SMA bilang, bapak-bapak, hari ini kita belajar sekian. Nah, nanti kaget dia, ngapa Ustaz? Kami kan masih muda. Kita dah tua dah. Ya, bukan anak kecil lagi. Nah, seperti itu. Ya, maka insya Allah ya kita akan membahas, ya kita akan mengupas tentang masalah ini dengan beberapa kali pertemuan, dan insya Allah sebagaimana kami sebutkan, yaitu sampai dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, mungkin jamaah sekalian, ya ibu-ibu, terutama ibu-ibu ini, ya terutama ibu-ibu misalkan, ketika membaca poster misalkan atau flyer kajian, misalkan kajian parenting dengan tema mendidik anak tanpa amarah, kira-kira pertama kali membacanya gimana, Bu, kesannya? Wah, ini tidak benar ini, ya kan? Ini tidak benar, ini mustahil ini, ya kan? Iya, mustahil, masalah Ustaz. Nah, kan akhirnya penasaran kan, akhirnya datang mungkin. Ya. Atau juga sebagian orang ketika membaca buku ini judulnya mungkin masalah mendidik anak tanpa amarah. Ya, kayaknya ini hanyalah sebuah sebuah yang kurang tepat bagi penulisnya atau yang semisalnya. Nah, mungkin sekarang seperti itu, dan ini juga yang saya alami ketika membaca buku ini. Kenapa? Karena ya amarah ini kebanyakan orang tua itu dalam mendidik anak mereka itu selalu terbawa emosi, ya kan? Dan itu akan selalu mereka lakukan. Dan ketahuilah wahai para ayah dan juga para bunda, kalau seandainya seseorang yang mereka senantiasa mendidik anak mereka dengan luapan emosi, maka itu akan selalu merugikan mereka. Ya, dan itu mungkin sudah terjadi, ya enggak? Sehingga ketika kita membaca judul kajian kita mendidik anak tanpa amarah, ya kita merasa kaget. Kita merasa ini tidak mungkin, ini tidak benar ini. Nah, ini mustahil ini. Kenapa? Karena sudah keseharian kita bahwasanya kebanyakan orang tua mendidik anak mereka itu dengan apa? Dengan marah. Ya, bahkan ada istilah, apa istilahnya ibu-ibu sekalian? Istilahnya adalah pundak marah sama anak berarti belum jadi orang tua. Ya kan? Betul lah, Bu? Benar ini. Bahkan sebagian orang, yaitu mereka mengatakan bahwasanya mendidik anak dengan marah itu adalah sebuah prestasi. Itulah prestasi menjadi orang tua. Sehingga anak yang tidak salah dicari kesalahannya, ya kan? Anak yang tidak salah dicari kesalahannya untuk apa? Biar untuk dimarahkan. Subhanallah, banyak dosa kita nih, Bu, sama anak-anak kita.
Masya Allah, terkadang kita tidak sabar dalam mendidik anak kita. Betapa banyak dosa kita kepada anak kita. Ya, terkadang kita tidak sadar dalam masalah ini. Ya, maka wahai para ayah dan juga para bunda, kalaulah seandainya Anda pernah pernah marah sama anak Anda, lalu Anda sadar, ya, dan terkadang kan kita seperti itu, ya enggak? Ya, kita berusaha untuk tidak marah sama anak kita, tapi apa? Satu hari memang kita marah sama dia dan akhirnya apa? Kita nyesal, ya enggak? Pernah seperti ini? Nah, alhamdulillah kalau pernah menyesal, Bu. Maka terus kalau kita menyesal, kita peluk anak kita, Bu. Kita minta maaf. Ya, bahwasanya selama ini ayah atau bunda terdapat kesalahan dalam mendidikmu, nak. Ya, maka wahai para ayah dan juga para bunda dan juga para pendidik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita fahami bahwasanya mendidik, ya, dengan keras, mendidik dengan marah-marah, mendidik dengan kasar, ini mengakibatkan menjadi anak kita itu apa? Memiliki pertumbuhan yang buruk. Perkembangan anak akan menjadi buruk. Ya, dia akan terluka hatinya. Ya, jadi orang, Pak dan ibu-ibu sekalian rahimani rahimakumullah, ya, lihat halaman 12. Ya, kalaulah seandainya mereka mendidik anak mereka, ya, dengan luapan emosi, ya, betapa banyak malapetaka akan terjadi disebabkan dengan emosi yang tidak terkendali. Banyak. Termasuk apa? Dalam mendidik anak. Maka kalau ada seorang ibu misalkan, atau seorang ayah, atau seorang guru misalkan, yang mana dia mendidik anaknya dengan luapan emosi, maka akan terjadi banyak malapetaka yang terjadi disebabkan emosi yang tidak terkendali. Ini fakta. Sehingga apa? Orang yang senang marah-marah tanpa sebab, orang yang sering meluapkan rasa emosinya, maka ini adalah salah satu sifat negatif. Ya, jadi bukan suatu prestasi. Ya, bagi orang tua yang suka marah, artinya apa? Harus dijauhi oleh seorang pendidik maupun oleh orang tua. Kenapa? Jika seorang ayah atau seorang bunda atau seorang pendidik dia mampu mengendalikan diri dan menahan amarahnya, maka hal itu akan membawa keberuntungan. Itu akan membawa keberuntungan bagi dirinya dan juga bagi anak-anaknya. Subhanallah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda bahwasanya marah itu datangnya dari syaitan. Nabi SAW bersabda, inna syaitan yajri minal insani majrad dami. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Ya, artinya kalau orang itu sedang marah, maka apa? Memuncak emosinya dan darahnya itu terkadang deras mengalirnya langsung ke arah kepalanya. Kemudian para ayah dan juga para bunda kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, ketika kita membahas tentang masalah menahan amarah, menahan emosi. Kenapa? Karena emosi itu selalu membawa kepada mudarat, membawa masalah yang baru dan membawa malapetaka bagi seseorang. Maka di sana kita juga akan berbicarakan nanti di dalam buku ini lawan dari emosi, yaitu apa? Sabar. Ya, kita akan membahas juga tentang masalah sabar. Makanya wahai para akhwat, ummahat dan juga para ikhwas sekalian, ya kaum muslimin dan muslimah, betapa penting bagi kita untuk apa? Bersabar. Makanya ibu-ibu sekalian, kena lagi ibu-ibu ya enggak, dan juga bapak-bapak sekalian, terkadang ya enggak, kita ngomong dengan anak kita apa biasanya kalau kita dah marah? Hati-hati kau nungi. Ya, udah habis kesabaran ibu. Nah, ya kan? Ini gimana ini?
Ingat wahai para bunda, ingat wahai para ibu-ibu sekalian dan juga para ayah serta para kaum muslimin dan muslimah. Orang yang mengatakan sudah mau habis kesabaran saya, maka berarti apa? Lampu hijau. Dia nak marah ya tandanya. Ya kan? Berarti apa? Dia mau marah. Dan dia hendak meluapkan emosinya. Ya. Nah, pada saat itulah bisikan setan begitu kuat. Ya kan? Makanya subhanallah di dalam hadis apa kata Nabi? Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat. Ya seperti apa dulu? Apa petinju yang hebat, apa petinju dunia? Betesan ya enggak? Nah, bukan dia yang kuat. Yang kuat itu apa dalam syariat Islam? Yang kata Nabi SAW, apabila memuncak amarahnya dan dia bisa melampiaskan amarahnya tersebut, dia menahan amarahnya. Subhanallah, inilah orang yang kuat. Ya. Maka ketika kita sedang memuncak marah kita, maka memang tidak ada obat yang paling mujarab kecuali apa? Bersabar. Makanya di dalam Islam kalau kita marah, kita diperintahkan untuk apa? Yang pertama berwudu. Yang pertama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kalau misalkan berdiri maka duduk. Kalau masih juga marah duduk, nah baring. Ya, dan juga bisa berwudu. Ya, berwudu. Ya. Nah, ini adalah salah satu solusi apabila seseorang yang dia datang amarahnya tersebut, maka apa? Hendaknya dia menahan dengan sabar. Nah, apalagi nanti ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Ya, maka pada bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat bagi kita untuk apa? Bersabar. Ya, bagi kita bersabar. Nah, kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mendidik anak tanpa amarah. Ya, kalau dijawab kalau ditanya, ya tadi sebagaimana di awal telah kami sampaikan, ya kalau kita bertanya kepada orang tua, apa mungkin ya orang tua mendidik anak tanpa amarah? Ya, maka tentu saja jawabannya adalah tidak mungkin dan mustahil. Bahkan mustahil. Apalagi apa? Seorang guru, apalagi seorang pendidik. Kenapa? Karena yang dia didik itu bukan anak-anak mereka. Ya, sudah pasti apa? Dia terkadang ya suka marah juga dia. Kenapa? Karena dia mendidik bukan anaknya sendiri. Ya, terkadang orang tua yang mendidik anaknya saja, mendidik anak darah dagingnya saja, terkadang juga masih marah, apalagi yang bukan anaknya sendiri. Ya, kenapa? Karena marah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ya, bahkan sebagian orang ya yang mana mereka itu merasa tidak yakin kalau mendidik itu adalah bahwasanya ada sebagian orang yang mereka merasa tidak yakin kalau mendidik anak itu tidak mungkin, yaitu apa? Dengan tidak marah. Ya, maka di sini yang kita bahas di sini adalah bukan berarti kita meniadakan amarah ya wahai para ayah dan juga para bunda, tapi apa? Kita minimalisir. Ya, minimalisir supaya kita tidak terlalu banyak marah kepada anak kita. Ya, minimalisir. Ya, bukan berarti kita meninggalkan, menafikan seluruhnya. Ya, tapi ingat wahai para ayah dan para bunda, ya sebagian orang ya enggak, dia menjadikan patokan. Ustadz katanya, coba lihat itu. Tetangga saya ustadz, dia mendidik anaknya dengan marah-marah. Dia mendidik anaknya dengan kasar, tapi apa toh? Berhasil juga anaknya katanya, ya enggak? Ya kan? Anaknya berhasil juga, anaknya ada jadi PNS, anaknya jadi Polri dan yang semisalnya. Maka jawaban kita bagaimana? Jawaban kita adalah bahwasanya suri toladan kita dalam mendidik anak bukan si fulan, ya bukan si alan, tidak, tapi suri toladan kita dalam mendidik anak kita adalah siapa? Adalah Nabi SAW. Ya, jadi Nabi itu adalah suri toladan kita dalam mendidik anak dalam semua hal. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an, ya yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21,
yang mana berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Maka sekali lagi wahai para bunda dan juga para ayah dan juga para pendidik yang menjadi patokan kita, yang menjadi uswatun hasanah kita di dalam mendidik anak-anak kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Dan ini hati-hati ini. Ya, setan terkadang masuk dari pintu ini. Dalah HP kau katanya mendidik anak tidak marah-marah. Coba lihat tetanggamu ya. Ya kan? Dia mendidik anaknya dengan kasar, dengan bentak-bentak, dengan marah, tapi dia sukses. Ya, maka tinggalkan sudah. Katanya mendidik anak amarah atau mendidik anak yaitu sebagaimana yaitu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini hati-hati. Ya, maka yang menjadi patokan kita di sini, ya, yang menjadi rujukan kita di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena alasannya yang pertama, bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena Rasulullah itu adalah suri tauladan. Ya, dalam semua hal, termasuk dalam masalah mendidik anak-anak. Mana dalilnya? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? Ayat 21. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah SAW kita jadikan uswatun hasanah dalam mendidik anak-anak kita? Karena jawabannya adalah bahwasanya Nabi itu adalah pendidik yang terbaik. Nabi adalah pendidik terbaik sepanjang zaman. Tidak ada yang dapat mengalahkan beliau, subhanallah. Ya, Nabi adalah suri tauladan yang terbaik dalam pola pengasuhan anak, dalam pola mendidik anak. Makanya para ayah dan para bunda, kita tak perlu sebenarnya ilmu psikolog dalam mendidik anak, tak perlu kita. Kenapa? Sejatinya psikolog itu telah diajarkan di dalam Islam, yaitu dalam masalah tazkiyatun nufus. Ya, kita juga sebenarnya tidak perlu di dalam mendidik anak itu diambil dari ilmu barat. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti semuanya kita tolak, tidak. Tentu saja kalau seandainya ada kebaikannya kita ambil, dan ini dibolehkan. Tapi rata-rata pendidikan yang berkaitan, yang bersumber berkiblat dari barat itu, ya rata-rata kebanyakan yaitu bertentangan dengan syariat, kebanyakan. Walaupun tidak kita menafikan ada. Ya, dan bahkan sebagian yang mereka ambil oleh kalangan barat itu diambil daripada Al-Qur'an, dan diambil daripada kitab-kitab para ulama. Nah, sayangnya pada hari ini di dalam dunia pendidikan mereka bangga mengambil pola pendidikan itu dari ala barat. Ya, dan mereka tidak pernah membaca atau mengambil sumber pendidikan dari Islam. Nah, tidak demikian. Ya, kalau kita ajarkan di sini adalah kita yaitu mengambil suri tauladan dalam mendidik anak itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi, alasannya yang kedua adalah Alasan yang kedua adalah karena Nabi adalah pendidik yang terbaik sepanjang zaman, yang tidak ada menyaingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Kalau Nabi itu adalah yang pendidik yang terbaik, maka kita dengarkan wahai para ayah dan juga para bunda tentang pengakuan sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ya, jadi kita masih mukadimah ya. Ini supaya kita semangat mempelajari buku ini dan mudah-mudahan bisa istiqomah sampai khatam bukunya, dan kita mengambil pelajaran yang banyak dan kita praktekkan wahai para ayah dan para bunda kepada anak-anak kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penuturan salah seorang sahabat ya, yang mana dia menuturkan dengan tulus bahwasanya Nabi itu adalah pendidik yang terbaik. Ya, dia adalah bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ini pernah kami share di grup ya, di kajian Musalah Al-Barakah, baik grup yang ikhwan maupun grup akhwat. Ya, maka disebutkan jemaah ya di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Muawiyah bin Hakam As-Sulami dia mengatakan, "Baina
ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu ketika aku pernah salat bersama Nabi. Ya, ketika aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atasa rajulun minal qaumi. Maka apa? Ketika lagi salat, ya ibu-ibu sekalian, ya, sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami lagi salat, maka dia mendengar ada salah seorang jamaah salat sedang bersin. Kasih bahasa kita ya enggak? Bersin. Fakultu, maka aku berkata, nah ini orang baru masuk Islam, enggak tahu. Ya, akhirnya apa? Ketika dia mendengarkan ya orang yang bersin di dalam salat, dia pun ngomong, apa kata dia? Yarhamukallah katanya. Lagi salat, ngomong, yarhamukallah. Maka kata beliau, faramaniyal qaumu bi absarihim. Maka jamaah salat, kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, mereka semuanya melihatku. Fakultu wathlak amiyah. Nah, marah pula dia. Ya, ketika jamaah melihat dia, maka dia pun apa ngomong? Yaitu, ngapa kalian melihat aku? Ya, dia ngomong di dalam salat. Maka sebagian sahabat yang ikut salat, yaitu apa? Menepuk atau memukul tangannya, menandakan diam. Nah, dia dengan itu dia berfaham bahwasanya apa? Sahabat yang lain memerintahkan dia untuk diam. Maka apa kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia mengatakan, ia belum mengatakan, fa abi huwa wa ummi, ya, ma raaitu mualliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman lahu atau ta'liman minhu, subhanallah. Jadi dia mengatakan apa? Falamma shalla Rasulullah sallallahu da'ani. Maka ketika Nabi selesai salat, Nabi memanggilku, fa abi wa huwa ummi. Nah, ini adalah beliau bersumpah ya, yaitu apa? Menunjukkan tentang perkara yang hendak beliau sampaikan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka dia mengatakan, ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu, ya, ahsana ta'liman minhu. Ya, dia mengatakan, demi bapak dan ibuku menjadi tebusannya, yang mana dia mengatakan, sesungguhnya demi Allah katanya, aku tidak pernah mendapati seorang pengajar, ya, baik itu sebelum maupun setelah Nabi, orang yang paling baik dalam pengajarannya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik dalam mendidik. Lalu beliau melanjutkan, fa wallahi ma karahani wala darabani wala syamanani. Ya, lalu dia mengatakan, demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membentakku, Nabi tidak memukulku, wala syatamanani, ya wala syatamanani, ya wala syatamani, ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencaciku. Ya, bahkan Nabi mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Nabi mengatakan, sesungguhnya salat ini adalah sesungguhnya salat itu tidaklah patut dicampuri dengan perkataan manusia. Ya, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Dan di dalam salat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yaitu ucapan tasbih, ucapan takbir, dan ucapan membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, para ulama mereka mengambil fawaid, ya, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah menunjukkan tentang kepribadian Rasulullah SAW dan juga keagungan akhlak Nabi SAW, dan juga menunjukkan tentang kelemah lembutan Nabi dalam mendidik sahabat yang apabila sahabat itu belum tahu. Ya, subhanallah. Nabi tidak Nabi tidak membentak dia, Nabi tidak memukul dia, ya, Nabi tidak mencaci dia. Ya, bahkan Nabi mengajarkan, Nabi menyebutkan, inna hadza shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ya, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Naam. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajarannya, wahai para ayah dan juga para bunda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia mendidik sahabat yang tidak tahu, maka Nabi tidak memarahinya. Demikianlah kalau kita mendidik anak kita, ya, maka apa? Kita hindari untuk apa? Untuk memarahi anak kita tersebut. Nah, itulah alasan, dua alasan kenapa
di dalam konsep pendidikan anak kita harus mengikuti Nabi SAW? Alasan yang pertama adalah bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah, karena Nabi itu adalah suri teladan kita dalam masalah apapun, di antaranya adalah dalam masalah mendidik anak. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi SAW ia adalah orang atau pendidik yang terbaik sepanjang zaman, yang tidak ada mengalahkan beliau. Maka inilah kenapa kita harus membuka kembali lembaran-lembaran yang ditulis oleh para ulama kita dalam konsep mendidik anak-anak kita. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak tanpa amarah ini adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Ya, kita harus minimalisir, yaitu perbuatan kita, biar kita jangan marah kepada anak kita. Ya, dan dalam tanda kutip, wahai para bunda dan juga para ayah, marah kepada anak itu boleh. Ya, bukan berarti tidak boleh. Tadi sebagaimana kita sebutkan bahwasanya bukan berarti kita meniadakan marah. Ya, bahkan ya Nabi SAW ketika Nabi memberikan nasihat kepada seorang pemuda, yang mana pemuda itu mengatakan, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Maka apa kata Nabi? Nabi menyebutkan, la tardab. Ya, la tardab walakal jannah. Janganlah engkau marah dan janganlah engkau marah dan janganlah engkau marah. Yang mana Nabi memberikan nasihat kepada pemuda tadi singkat, padat dan ringkas, dan Nabi mengulang-ulang sebanyak 3 kali, la tardab, la tardab, la tardab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah, dan bagimu surga, kata Nabi. Ya, maka ini bukan berarti Nabi meniadakan marah, tidak. Akan tetapi ketika ada orang yang datang kepada Nabi untuk meminta nasihat, maka Nabi memberikan nasihat sesuai dengan apa yang dia alami. Ya, disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya orang ini, pemuda ini yang datang kepada Nabi yang meminta nasihat adalah orang yang suka marah. Maka Nabi memberikan nasihat kepada dia, la tardab, maka janganlah marah. Maka di sini ya bukan berarti Nabi SAW menafikan tentang marah, bukan berarti Nabi meniadakan marah. Nah, demikian juga yang kita bahas ini bukan berarti kita meniadakan marah, tidak, tapi kita minimalisir ya, agar kita tidak marah kepada anak kita. Kalaupun marah kepada anak kita, ya maka harus kita lihat sebab-musababnya. Karena apa marah? Ya, maka di dalam syariat boleh ya, wahai para bunda dan juga para ayah serta para pendidik, kita marah dengan anak kita kalau seandainya mereka melalaikan kewajiban. Ya, bahkan boleh untuk memukulnya. Ya, boleh untuk memukulnya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ya, perintahkanlah anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun. Jadi tugas kita selaku sebagai orang tua, tugas Anda selaku seorang ayah, tugas Anda selaku seorang bunda, maka ketika engkau telah memiliki anak usia 7 tahun, ingatkan untuk sholat. Ya. Kemudian apa kata Nabi selanjutnya? Nabi melanjutkan, wadribuhum 'alaiha, dan pukullah anakmu, pukullah dia, wahum abna'u, yaitu ashrin. Apabila anak tersebut tidak sholat sedangkan usianya berapa? 10 tahun. Nah, maka ibu-ibu, kalau anak kita sudah usia 10 tahun, maka boleh kita memukul dia. Kalau dia tidak sholat, jangan terbalik, kita pukul anak kita. Kenapa? Karena main HP misalkan, terluka hatinya. Ya, makanya Bu, ya kemarin saya dapat faedah. Ya, saya cerita sedikit agak menyimpang, boleh ya? Nah, jadi kemarin ketika daurah bersama Syekh Dr. Malik Husain Sya'ban,
ya, hafizahullah, di salah satu masjid di kota Pontianak. Maka selesai sesi pertama, pada selesai hari Sabtu, ya sesi ketiga, ya pada sholat zuhur, maka kita ada pertemuan, sharing lah gitu bersama asatidzah yang lain. Maka ada di antara asatidzah bertanya, bagaimana kita, yaitu apa, menjadikan anak kita ini tidak senang dengan HP. Kenapa? Karena sebagian ustadz itu mengeluhkan di dalam dunia pendidikan, kalau santri dikasih HP dia akan rusak. Jadi bagaimana ustadz, katanya, kita menangani agar santri ini tidak senang dengan HP? Ya karena HP itu adalah setan, katanya seperti itu. Ya, maka dijawab sebagian ustadz. Nah ini bagus jawabannya ini. Ini kembali ke konsep pendidikan fitrah. Dia bilang gini, ustadz, dia bilang, ya jadi HP itu, ya kalau antum katakan dia setan, kenapa antum main HP? Faham maksudnya? Faham enggak, Bu? Ketika Anda melarang HP untuk anak Anda, untuk peserta didik Anda, kenapa Anda main HP? Nah, tugas kita adalah kita tidak bisa, yaitu apa? Meniadakan HP di sisi anak-anak, tidak bisa. Kenapa? Sudah zamannya. Sekarang tugas kita adalah bagaimana menanamkan ke dalam mindset anak, dalam pikiran anak itu HP adalah sesuatu yang berguna bagi dia, sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Ya artinya HP ini jangan kita sampaikan HP ini bisa mencelakakan dia, tapi apa kita sampaikan yang bisa memberikan manfaat. Kenapa? Karena HP ini adalah, yaitu apa? Kalau kita gunakan kepada hal-hal yang bermanfaat akan banyak manfaatnya. Tapi sebaliknya kalau digunakan dalam hal-hal yang mudarat, besar mudaratnya. Ya tinggal bagaimana lagi kita apa? Menanamkan kepada anak-anak kita tentang apa? Merubah pola mindsetnya, merubah tentang pola pikirannya, bahwasanya HP ini bisa memberikan manfaat. Ya, maka diceritakan, Ustadz ini, saya punya santriwati katanya. Jadi di sekolahan kami, di pondok pesantren kami itu ada sekolah tentang masalah HP, yaitu apa? TIK. Ya, jadi setiap santriwati itu sebagian sekali megang HP, dibolehkan. Kenapa? Karena HP ini adalah berkaitan dengan syahwat juga. Kalau syahwatnya kita tahannya enggak, nanti akan meledak syahwatnya, akhirnya apa? Dia cinta betul dengan HP dan akhirnya apa? Dia menggunakan HP tersebut dalam hal apa? Tidak bermanfaat. Makanya ada sebagian santri yang rusak karena HP, sedangkan apa? Dia mondok sudah 10 tahun. Ya, mondok lama 10 tahun, ketika selesai mondok dikasih HP, rusak dia dalam berapa jam. Kenapa? Karena tadi dilarang, tidak dibolehkan sama sekali, dan akhirnya apa? Ya syahwatnya tidak tersalurkan, syahwat HP-nya tidak tersalurkan. Nah ketika sudah ketemu HP, maka apa? Dia merusak. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi bagaimana kita menanamkan? Maka apa? Adanya dialog antara orang tua dengan anaknya. Dialog, ngomong dialog. Ya dialog. Maka ada sebagian memang anak itu apa yang kreatif. Ya dengan HP apa dia bisa buat konten, misalkan apa tentang video atau poster tentang nasihat dan yang semisalnya. Nah ini. Ya jadi memang tidak bisa kita apa? Memalingkan anak didik kita daripada HP. Kenapa? Karena memang zaman mereka sudah seperti itu. Ya zaman mereka ini apa kalau bahasanya apa? Apa namanya? Milenial kan? Ya generasi apa? Zaman now, ya enggak? Ya memang tidak bisa. Ya. Nah seperti itu. Nah ini ya subhanallah, ini memang dalam konsep pendidikan fitrah seperti itu. Memang ini teori mudah ya enggak, prakteknya sulit. Ya kan? Nah memang harus banyak belajar wahai ibu-ibu sekalian dan juga para ayah. Ya karena harus ada pembelajaran bagi orang tua. Ya nah kita kembali kepada pembahasan kita. Ya. Nah kemudian ya para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi artinya marah kepada anak itu boleh. Kalau anak tersebut apa? Melalaikan kewajiban. Kalau anak tersebut melakukan kemaksiatan dan ini usianya berapa? 10 tahun. Ya usianya apa? 10 tahun. Ya, berarti kalau di bawah 10 tahun diusahakan mendidik itu jangan marah-marah. Ya, maka lihat halaman 13. Ya, maka disebutkan bahwasanya sifat yang mudah marah, wahai para ayah dan juga para bunda serta para pendidik, ingatkan ini. Sifat yang mudah marah itu akan menjauhkan hati anak dari ayah dan bundanya. Ini fitrah.
Kalau Anda orang tua yang suka marah sama anak Anda, dia tidak senang dengan Anda. Kalau sudah tidak senang bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sulit berikan nasihat kepada anak kita, tidak masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena dia udah benci dulu. Ya, dia udah benci dulu. Makanya subhanallah, ya, di dalam syariat kalau kita melihat satu kemungkaran itu ada kaedahnya. Tidak mesti harus kita ingkari dengan sesuatu yang mengikuti hawa nafsu kita, tidak. Demikian juga kalau kita misalkan melihat anak kita misalkan melakukan satu kemungkaran, maka ada metodenya bagaimana kita merubah kemungkaran tersebut tanpa melukai hati anak. Paham maksudnya ya? Nah, jadi sifat yang mudah marah itu akan menjauhkan hati anak dari ayah dan bundanya. Dan ada dampak buruknya. Apa dampak buruknya? Dampak buruknya adalah bahwasanya nanti sifat mudah marah ini ya akan membuat anak kita tidak merasa betah di sisi kita. Anak tidak merasa aman ya di sisi orang tuanya. Kenapa? Karena di dalam pikiran anaknya bahwasanya orang tuanya tersebut suka marah. Maka ada istilah apa? Ibu yang galak. Nah, ada istilah ibu yang galak. Minum bismillah. Ibu yang galak. Maka jangan sampai kita dicap sama anak kita ibu yang galak atau ayah yang galak. Walaupun dalam tanda kutip ya, harus juga diperlukan dapat penjelasan dalam masalah ini. Iya, galak dalam arti apa? Ya enggak? Nah, ini nanti insyaallah akan kita bahas pada setiap sesi-sesinya. Nanti insyaallah nanti akan kita singgung dalam masalah ini. Ya. Kemudian, wahai para ayah dan juga para bunda, ya bahwasanya seseorang yang sering melampiaskan hawa nafsunya terutama marah kepada anaknya ini, maka itu akan dapat melukai hati anak. Ya, anak akan sulit mendapatkan nasihat. Ya, maksudnya apa? Anak itu akan sulit, yaitu apa? Menerima nasihat. Ya, anak akan sulit menerima nasihat. Ya, dan anak itu akan kebal nasihat nantinya dia. Kebal nasihat. Ya, dan dia apa? Tidak memiliki hati nurani, kalau bahasanya apa? Tidak memiliki peri kemanusiaan. Ya, karena apa tadi? Karena tadi sering dibentak, sering dimarah, sehingga apa di benaknya nanti dia tumbuh besar apa? Tidak memiliki kasih sayang. Ya, subhanallah. Nah, saya ingin cerita sedikit. Ini kisah nyata ibu-ibu sekalian. Pekan ini kemarin di kota Singkawang, ya, dihebohkan sebuah peristiwa. Nah, ini mungkin sudah ada yang dapat informasinya. Ibu-ibu sudah ada belum? Apa peristiwanya? Pembunuhan. Seorang suami tega membunuh istrinya, Bu. Waliyadzubillah. Dalam keadaan apa? Istrinya lagi tidur. Nah, suami istri ini udah tua. Suami istrinya udah tua ini. Suaminya pensiunan Bank BRI. Ya, istrinya pensiunan guru, mantan kepala sekolah. Ya, lagi tidur, ya istrinya lagi tidur, datang suaminya masuk ke dalam kamar lalu apa dipukul pakai kayu, meninggal di tempat. Setelah dia bunuh istrinya, ya maka suami ini apa? Bawa motor pergi dan akhirnya apa? Bunuh diri. Ada auto lewat, nah dia pun apa? Menabrakkan dirinya. Ini heboh di Singkawang. Ya, pada malam tersebut meninggal suami istri. Ya, yang membuat sedih adalah apa? Kenapa kok bisa seorang suami melakukan demikian? Ya, karena dapat kabar walau alam ya, bahwasanya dilihat adalah karena permasalahan keluarga. Yaitu apa? Suaminya ini memiliki sifat pencemburuan, tapi berlebihan cemburunya. Ya, dan dia suka berlaku kasar kepada istrinya. Nah, istrinya ini adalah teman daripada teman ibu saya. Nah, jadi seperti itu. Ya, teman waktu sekolah SMP. Ya, dan ini adalah sepenggal kisah yang banyak memang terjadi di sekitar kita. Ya, apa sebabnya? Ya karena tadi. Ya mungkin juga karena salah satu sebabnya juga mungkin karena suami ini dididik dengan pendidikan yang tidak benar dari orang tuanya. Ya seperti tadi kasar. Akhirnya apa? Menular. Maka ini penting. Makanya wahai para ayah dan para bunda,
di dalam mendidik anak ini kita jangan sampai salah jalan. Kenapa? Sulit untuk dirubah. Makanya pendidikan ini teruntuk mereka yang memang anak-anak mereka yang masih kecil, maka sangat cocok untuk kita amalkan. Tapi kalau anak sudah besar, sudah baligh, ya dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu pembahasan dalam apa? Itu pembahasan dalam masalah recovery, itu apa? Perbaikan tentang masalah karakter. Makanya, ya bagi Anda wahai para ayah dan juga para bunda yang Anda memiliki kesadaran betapa penting betapa penting mempelajari ilmu tentang pendidikan anak, ini harus kita syukuri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang telah membuat hati kita bergerak untuk belajar. Ya jangan sampai yaitu apa? Kita menyampingkan dalam masalah pendidikan ini. Kenapa? Karena mendidik anak itu adalah kewajiban bagi orang tua mereka. Ya sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya jadi tugas kita adalah mendidik. Dan ingat, mendidik ini tentu saja apa? Tugas yang berat, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya, dan terkadang ya ada sebagian orang yang mungkin bilang mudah dalam mendidik. Nah, mungkin di antara sebabnya adalah mungkin mereka telah telah mengetahui ilmunya lalu mereka amalkan. Ya, maka mendidik ini tugas yang berat, apalagi tugas seorang ibu, ya karena mereka juga memiliki tugas yang banyak. Ya di satu sisi juga mereka harus mendidik anak mereka. Dan ingat wahai para ayah, bahwasanya mendidik ini adalah tanggung jawab seorang ayah yang ada di pundaknya. Ya demikian juga tanggung jawab seorang ibu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, jadi demikian tentang masalah muqaddimah, yaitu buku ini. Kenapa kita beri judul ya di dalam poster mendidik anak mendidik anak tanpa amarah sesuai dengan buku ini tadi telah dijelaskan. Ya sebagaimana juga telah kita sebutkan ya bahwasanya mendidik anak tanpa amarah ini dalam konteks apa? Pendidikan. Dalam konteks mendidik. Ya, dan objek yang kita didik adalah anak-anak. Ya, objek yang kita didik adalah anak-anak. Kemudian para akhwat dan juga para ikhwan kaum muslimin dan muslimah rahimani rahimakumullah, ya, kita masuk kepada bab yang pertama. Kalau ada bukunya silakan buka halaman 14. Ya, sebelum kita masuk kepada fasal yang pertama, ya pembahasan yang pertama, yaitu kerugian besar di balik kemarahan, maka kami akan menyimpulkan ya kesimpulan tentang muqaddimah yang tadi telah kami sebutkan tadi dengan panjang lebar tentang berkaitan judul buku ini. Ya kesimpulannya. Ya, kesimpulannya yang pertama adalah, nah ini boleh dicatat. Ya. Kesimpulan yang pertama, mendidik anak tanpa amarah maksudnya adalah dalam konteks pendidikan. Ya, dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan. Dan objek yang dididik adalah anak-anak. Dan objek yang dididik adalah anak-anak. Ya, objek yang dididik adalah anak-anak. Kemudian kesimpulan yang kedua, yang namanya anak-anak, ini ingat ya wahai para bunda, maka ketika kita hendak marah misalkan dengan anak kita, kita lihat anak kita. Yang dikatakan anak-anak itu adalah usia di bawah 10 tahun. Ya, usia 10 tahun. Ya, berarti apa? Ya, usia 0 sampai dengan 9 tahun, ya 10 tahun. Ya, kalau di dalam bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim Tuhfatul Anfal, itu beliau membagi setiap fase-fase pertumbuhan anak. Ini sebagaimana yang kita bahas dalam ilmu parenting, pendidikan anak, yaitu pendidikan fitrah. Ya, disebutkan bahwasanya anak itu apa? Berfase-fase usianya. Ya, tidak kita bahas. Ya, jadi kesimpulannya adalah yang dikatakan anak-anak itu apa? Di bawah berapa? 10 tahun. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, yang ketiga ya.
Ketiga atau keempat? Ketiga. Kesimpulan yang ketiga, setiap anak terdapat kelebihan dan kekurangan. Setiap anak terdapat kelebihan dan kekurangan, dan wajib bagi orang tua memaklumi kekurangan anak. Anak salah dimaklumi ya ibu-ibu ya. Misalkan anak kita numpahkan air tidak sengaja, maklumi, jangan dimarah. Kau tak nong numpahkan air tolen, ya Allah tidak sengaja dia bu, ya kan? Maklumi, tidak tahu dia. Ini kalau anak usia di bawah 10 tahun, ya maklumi. Ya, kenapa? Karena tugas kita lah untuk apa? Mengarahkan anak kita, membimbing anak kita, mendidik. Inilah yang harus kita lakukan. Yang namanya anak itu apa? Memang harus banyak kita maklumi. Kenapa? Karena dia terdapat kekurangan. Kekurangan dari segi apa tadi? Akal. Ya, kekurangan dari segi akal, pemahaman. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian dan juga para ayah, kalau seandainya anak kita, anak-anak ya, dikatakan anak-anak tadi di bawah 10 tahun, kalau dia udah ngerti, kalau dia udah paham, ya, maka dia apa? Tak perlu lagi dengan orang tua, ya enggak? Dia tak perlu lagi dengan orang tua. Kenapa? Karena dia sudah ngerti, sudah paham, sudah bisa cari duit, sudah bisa berusaha. Ya, maka apa? Dia tak perlu lagi dengan kita. Dan ini adalah mustahil. Kenapa? Yang namanya anak-anak ya sudah pasti apa? Dia apa? Masih banyak kekurangannya. Ya, dia masih apa namanya? Akalnya belum sempurna. Bahkan syariat belum mewajibkan dia untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memang harus banyak kita maklumi anak-anak kita. Ya, harus banyak kita maklumi. Ya, artinya ya, bahwasanya orang tua harus yaitu apa? Memperhatikan kondisi anaknya dalam pola pengasuhan. Makanya tidak sama wahai para bunda, kalau anak anda lebih dari satu, anda mendidik si abang, si adik, kalau jaraknya berbeda, ya usianya agak jauh berbeda. Mungkin abang sudah balik, adik belum. Maka pola pengasuhan tidak sama. Ya, naam. Kemudian kesimpulan yang keberapa? Naam, kesimpulan yang keempat, setiap anak itu terlahir di dalam kebaikan, atau istilahnya adalah setiap anak itu terlahir di atas fitrah, dalam kurung keimanan. Semua anak wahai para ayah dan para bunda, termasuk anak orang kafir sekalipun. Mana dalilnya? Nabi menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak, kata Nabi, itu lahir di atas fitrah. Apa fitrah di situ? Keimanan, Islam. Artinya setiap anak itu telah Allah bekali keimanan. Setiap anak itu telah Allah bekali kecintaan kepada kebaikan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada kebaikan-kebaikan. Nah, tugas kita adalah menumbuhkan, merawat dan menumbuhkan keimanan anak. Bukan menjejali, ya, bukan menjejali sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena sebagian orang salah memahami. Dia mengatakan apa? Anak itu lahir seperti apa? Seperti apa? Kertas yang kosong kan? Ya enggak, putih bersih katanya. Orang tuanya lah yang nanti akan menjejali anaknya. Makanya kalau ada orang tuanya PNS, anaknya mau jadi PNS juga dijadikan PNS. Kalau anaknya Polri, ya ayahnya Polri, maka dijadikan juga anaknya Polri. Kalau ayahnya Ustadz, anaknya dijadikan juga seorang Ustadz. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena setiap anak itu apa?
skillnya nanti berbeda. Nah, nanti akan kita bahas juga insya Allah nanti setiap pembahasan. Ya, nanti akan kita kaitkan juga nanti insya Allah. Walaupun itu nanti fokus pada dalam konsep pendidikan fitrah. Kemudian kesimpulan yang keberapa? Kelima ya. Nah, kesimpulan yang kelima, cara Nabi SAW, ya cara Nabi SAW mendidik anak tidak marah-marah. Cara Nabi SAW mendidik anak tidak marah-marah. Inilah yang harus kita teladani. Faham maksudnya ya? Tapi faktanya apa ibu-ibu? Faktanya apa di lapangan? Ketika anak berbuat salah, hebohnya luar biasa, marahnya luar biasa, tidak ketolong lagi marahnya, tidak. Kayak bumi mau pecah, langit runtuh, la ilaha illallah. Ya. Tapi kalau orang tuanya berbuat salah apa? Diam-diam aja dia tidak. Terbalik. Nah, ini penting wahai para bunda. Nah, mulailah dari sekarang apa kita rubah konsep pola pendidikan anak kita ini. Mungkin dulu orang tua kita yang tidak salah mendidik kita, bisa dikatakan salah. Kenapa dengan kasar, dengan marah, bahkan memukul, waliyadzubillah. Ya tadi kita bilang, Ustaz, itu anak tetangga saya, dia mendidik anaknya dengan pukulan Ustaz, dengan amarah, tapi sukses dia. Lihat, ingat tadi apa kaidah kita? Yang menjadi patokan dalam mendidik apa? Patokan kita siapa? Nah, Nabi Rasulullah, bukan orang lain. Kalaupun toh misalkan dia sukses, ibu-ibu sekalian, tapi apa? Lihat anaknya terluka hatinya, dan dia akan senantiasa mengingat memori yang dulu yang pernah orang tuanya lakukan kepada dia, dan dia terus masih ingat, dan bahkan bisa jadi dia akan menularkan kepada anaknya. Inilah namanya apa? Hutang dalam pola pengasuhan. Ya. Maka yang kita cari di sini adalah apa? Bagaimana kita mendidik anak kita itu dengan kebahagiaan. Jadi mendidik anak itu bukanlah satu beban, wahai para ayah dan juga para bunda. Kenapa? Karena mendidik itu adalah ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? Karena diperintahkan oleh Allah. Dan setiap ibadah itu mendatangkan apa? Ketenangan, ya enggak? Tapi kalau selama ini kita mendidik anak tidak mendatangkan ketenangan, malah galau, mungkin caranya salah. Atau mungkin niat kita kurang ikhlas dalam mendidik anak-anak kita. Subhanallah. Ternyata banyak hal yang harus kita pelajari. Iya, dan ini tentu saja kita usahakan bukan hanya sekedar teori, tapi kita praktekkan, ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian kesimpulan yang keberapa? Keenam ya. 6. Kesimpulan yang keenam, mendidik anak sejatinya itu adalah mudah. Yang mendidik anak sejatinya adalah mudah bagi yang mengetahui ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Bagi yang mengamalkan ilmunya dan bagi yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kenapa wahai para ayah dan juga para bunda? Karena mendidik anak, karena orang tua itu ada 3 tipe orang tua. Ini pernah kami bahas juga, pernah kami sampaikan. Ada 3 tipe orang tua dalam mendidik anaknya. Ada 3 golongan orang tua yang mendidik anaknya. Golongan yang pertama, dia berilmu, mendidik anaknya dengan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, dia mendidik anaknya dengan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, mendidik anak tanpa ilmu. Ya seperti tadi, kasar, dibentak-bentak, dipukul, pemaksaan, tidak memperhatikan kondisi hati anak. Ya dia mendidik tapi apa? Tanpa ilmu. Salah sedikit tempeleng. Salah sedikit tempeleng. Ya. Nah, akhirnya apa? Anaknya merasa
ada dendam. Nah, ada kejadian, makanya ketika orang tuanya sudah tua, dipukulnya orang tuanya, dipelasahnya. Kau dulu melasalah aku gak kecil, nah sekarang aku udah besar. Kejadian Pak, Bu, ya kan? Banyak. Al jaza' min jinsil amal memang. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai tangan kita ini kita gunakan untuk memukul anak kita, jangan sampai. Dalam tanda kutip ya, kecuali apa tadi, boleh memukul apa ketika anak kita apa? Meninggalkan sholat. Nah, yang kami tekankan di sini memukul anak dengan apa? Dengan luapan emosi. Diingat oleh anak kita. Ya, dan dalam tahapan memukul anak itu pun apa? Sudah usia 10 tahun dan dia tidak mau sholat. Dan tata cara mukul pun diajarkan. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Ya, diajarkan bagaimana tata cara mukul anak. Ya, jadi bukan sembarangan pukul ya. Ya, naam. Kemudian yang ketiga, ada orang tua yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia mendidik anaknya, ya tapi apa? Dia berilmu tapi apa? Tidak mengamalkan ilmunya. Akhirnya apa? Dia membiarkan anaknya. Terserah dia lah. Ayahnya sibuk berdakwah, ibunya sibuk berdakwah, waliyadzubillah. Ini jangan sampai khuruj. Ya, dalam waktu yang lama, dan anaknya dititipkan ke tetangga. Ini salah, ini tidak benar ini. Ya, maka itulah 3 metode atau 3 tipe orang tua dalam mendidik anaknya. Nah, demikian tentang masalah kesimpulan-kesimpulan yang kita sampaikan pada muqaddimah pada pertemuan kita perdana ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan ibu-ibu atau para ikhwan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik, sambil menunggu pertanyaan, ya maka kita lanjutkan, yaitu poin yang pertama. Nah, di sini penulis Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari dan istri beliau Ummu Ihsan Khairiyah hafizahumullah, setelah beliau membawakan muqaddimah ya yang tadi telah kita sebutkan ya, dan juga beliau membawakan hadis ya bahwasanya syaitan itu mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah ya, dan juga beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya perasaan anak itu sangatlah peka ya, dan anak itu adalah yaitu apa? Fasenya adalah fase yang memang belum kesempurnaan akalnya, sehingga memang kita perlakukan khusus setiap anak. Maka beliau menyebutkan pada fasal ini tentang kerugian yang besar di balik kemarahan. Artinya apa? Kemudaratan. Ya, orang yang suka marah maka sejatinya dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Nah, disinilah wahai para bunda sekalian, betapa penting bagi kita untuk mengetahui dampak buruk daripada sebuah marah. Ya, dampak buruk dari sebuah marah. Supaya apa? Supaya kita bisa menahan amarah kita, supaya kita bisa apa? Minimalisir marah kita kalau seandainya itu terjadi. Ya, apa saja ya kerugian yang besar di balik kemarahan tersebut? Yang pertama, marah adalah bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Ya, marah itu adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Kenapa disebut kezaliman? Karena ya dengan amarah yang dia luapkan tersebut, terkadang tidak sadar apa yang dia omongkan. Ya kan? Terkadang orang yang marah itu pikirannya kosong. Maka terkadang terjadinya pembunuhan disebabkan apa? Amarah, ya enggak? Ya, terjadinya perselisihan, pertikaian, pertengkaran dikarenakan apa? Amarah. Ya, dikarenakan apa? Amarah. Maka tugas kita adalah kita mengetahui tentang bahaya daripada dibalik marah ini. Bahwasanya orang yang suka marah itu maka dia telah menzalimi dirinya sendiri.
Ya, di sini disebutkan, ya di dalam buku ini silakan buka halaman 14. Dalam kondisi normal, jantung seorang dewasa itu berdenyut 72 kali dalam setiap menit. Ya, para ayah dan juga para bunda, ya dalam kondisi normal, jantung kita ini yang dewasa berdenyut 72 kali dalam setiap menit. Ya. Nah, olahraga yang cukup berat akan mempercepat denyut jantung sampai beberapa kali lipat. Dan hal ini bermanfaat, ya apabila jika dilakukan secara teratur. Nah, berbeda dengan amarah, ya gangguan pikiran dan emosi yang tak terkendali juga dapat mempercepat denyut jantung dengan memaksanya bekerja lebih keras untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau misalkan ya kita marah, maka denyut jantung kita itu semakin cepat. Ya, termasuk emosi yang tidak terkendali. Ini bisa menjadikan mempercepat denyut jantung. Tapi dengan paksaan. Ya, tekanan pikiran akan merangsang tubuh untuk menaikkan kadar hormon, ya adrenalin dalam darah. Jadi efeknya Ya, efeknya itu bisa mencekik pembuluh darah. Ya, makanya orang yang suka marah itu bisa naik darahnya. Ya kan? Nah, yang naik darah tinggi mungkin suka marah. Ya, jadi ibu-ibu yang suka memiliki tekanan darah tinggi, nah hindari marah. Ya, supaya supaya darahnya tidak naik. Nah, ini bahaya. Ya, kenapa? Bisa menzolimi dirinya. Ya, maka di sini orang yang suka marah maka sejatinya dia telah menzolimi dirinya sendiri. Maka subhanallah, inilah kenapa Nabi SAW mengatakan la tardab, jangan marah. Ternyata dari segi ilmu kesehatan, orang yang jarang marah yaitu bisa memberikan efek kesehatan kepada dia. Subhanallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang marah yang kedua yaitu kemarahan akan membuat syaitan mendekat. Ya, kemarahan akan membuat syaitan mendekat dan malaikat akan menjauh. Nah, ini penting nih wahai para bunda, dan juga kita ajarkan kepada anak kita tidak usah sering marah. Ya, kenapa? Karena marah itu bisa mendatangkan syaitan. Ya. Jadi disebutkan ya bahwasanya ada sebuah kisah, ya di sebuah kisah, dan ini kita ambil pelajarannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencaci Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Silakan buka halaman 16 ya, yang ada bukunya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencaci Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sementara itu di sisi Abu Bakar ada Nabi SAW. Ya, ada Nabi. Jadi Nabi duduk dekat di samping Abu Bakar, sedangkan orang itu asik mencaci maki Abu Bakar. Maka ketika Nabi SAW melihat kesabaran Abu Bakar Siddiq tentang orang yang mencacinya tersebut, maka Nabi pun takjub dan Nabi pun tersenyum. Iya, kenapa? Karena Abu Bakar diam, Abu Bakar tidak membalas cacian tersebut. Maka tak kalah lelaki itu terus
mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Bahkan dia melontarkan cacian yang lebih banyak dari sebelumnya. Maka Abu Bakar pun membalas. Ya, Abu Bakar membalas sebagian dari caciannya tersebut. Maka ketika Abu Bakar membalas cacian lelaki tadi, maka Nabi pun marah dan Nabi pergi meninggalkan Abu Bakar Siddiq. Maka ketika Nabi SAW pergi meninggalkan Abu Bakar Siddiq, maka Abu Bakar pun mengikuti Nabi. Abu Bakar pun bergegas menyusul Nabi SAW, dan dia bertanya kepada Nabi, dia berkata kepada Nabi, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ketika dia mencaciku, engkau tetap duduk di sampingku, dan tak kala aku membalas sebagian caciannya atau aku membalas sebagian ucapannya, maka engkau terlihat marah dan engkau pergi dariku. Jadi apa? Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW tentang sebab kenapa Nabi SAW pergi meninggalkan beliau. Maka kata Nabi SAW, dan Nabi pun menjawab. Nabi menyebutkan, innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka falamma warata alaihi ba'da qawlihi. Maka kata Nabi SAW, tadinya ada malaikat yang bersamamu dan membelamu. Subhanallah. Jadi ketika Abu Bakar dia diam dicaci maki sama lelaki tadi, ternyata apa kata Nabi? Ada malaikat yang bersamamu dan malaikat tersebut membelamu. Kemudian kata Nabi, ya ba'da qawlihi waqwa syaitanu. Akan tetapi kata Nabi, tak kala engkau membalas sebagian caciannya, engkau membalas sebagian caciannya, falam akun li aqda'ush. Maka kata Nabi, waqwa syaitan, maka datanglah syaitan. Ya, datang syaitan. Kemudian kata Nabi, falam akun li aq'uda ma'a syaitan, dan aku tidak senang duduk bersama setan. Ya. Nah, hadis ini, wahai para ayah dan juga para bunda serta para pendidik, memberikan pelajaran kepada kita, kalau misalkan ada orang yang mencaci maki kita, biarkan, ya, selagi dia tidak menyakiti fisik kita, selagi mereka tidak mengambil harta benda kita. Tapi kalau hanya sekedar cacian, cemoohan, ya, maka biarkan, tak masalah. Lihat, jangankan kita ya, enggak Bu, Nabi saja, Nabi, subhanallah, orang yang paling takut kepada Allah, ya, orang yang paling baik akhlaknya, tapi masih juga dicela, dicaci maki, dikatakan majnun dan yang semisalnya Nabi. Apalagi kita. Makanya nanti mungkin ketika kita menerapkan ilmu pengasuhan anak ini, ya mungkin nanti kita dicemooh, kita dicela oleh tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara kita, maka biarkan. Maka apabila kita diamkan dan tidak kita balas, maka malaikat akan turun dekat kita dan malaikat akan membela kita. Iya. Dan apabila orang tersebut dia membalas, ya, lalu dia
ikut juga, maka setan akan datang kepadanya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan Nabi pergi meninggalkan ya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun apa? Dia meninggalkan lelaki tersebut dan pergi bersama Nabi SAW. Nah, di sini kita harus ingat, wahai para bunda dan juga para ayah, kalau seandainya kita marah dengan anak kita, maka setan akan turun. Setanlah yang akan menggoda kita biar kita untuk marah. Dan setanlah yang terus menggoda kita untuk meluapkan amarah kita tersebut. Makanya sebaiknya kalau kita marah itu diam. Ya, ini baik dalam masalah urusan rumah tangga, ya dengan suami, dengan istri, diam. Dengan anak, atau suami kita marah kita diam, istri kita marah kita diam. Ya, kenapa? Karena dengan diamnya kita ini bisa menyelesaikan permasalahan. Orang yang marah, kalau kita diam, marahnya hanya sebatas itu aja. Tapi kalau kita ladeni, nah marahnya jadi akan meledak nanti sama-sama marah. Nah ini sebaiknya kita diam. Mau apa ya? Tapi harus sabar. Ya telinga kita sabar mendengarkannya. Kita harus sabar, membanyak istighfar. Jangan sampai setan juga ikut menggoda kita, waliyadzubillah. Naam. Kemudian ada pertanyaan, ya, yaitu dari salah satu ummahat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menyikapi anak kecil yang menjengkelkan? Nah, menjengkelkan. Dan suka jahil dengan teman-temannya. Nah, mungkin sebab jengkel adalah jahil, ya enggak? Kadang sampai menyakiti fisik temannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wajazakillahu khairan. Baik. Jadi yang pertama, menyikapi anak kecil yang jahil, ya. Yang pertama adalah kita lihat dulu usianya berapa ini. Kalau usianya di bawah 10 tahun, ya tadi kaedahnya apa? Kita maklumi. Ya, kita maklumi. Kenapa? Karena dia masih kecil dan dia masih tidak tahu. Ya, dan nalarnya belum berfungsi. Jadi tugas kita bagaimana? Tugas kita adalah kita menjauhkan anak kita dari anak kecil ini. Jauhkan. Jangan berteman. Kalaupun dia mau berteman dengan anak kita, maka harus kita pantau. Ya, kita pantau. Kalau tidak kita pantau, ya tadi, yaitu apa? Dia akan mengganggu dia akan mengganggu temannya yang sebaya dengan dia. Kemudian yang kedua, ya, kalau bisa kita hindari rasa jengkel tersebut. Ya, kenapa? Karena kalau kita memaklumi anak kecil yang aktif yang seperti ini, maka kita tidak akan jengkel. Ya, kenapa? Karena dia memang masih kecil. Ya, tadi apa yang telah kita sebutkan. Nah, kalau bisa kita sampaikan kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada orang tuanya. Ya, dan juga kita lihat orang tuanya, kalau misalkan anaknya membuat jahil, menyakiti fisik temannya, apa reaksi orang tuanya? Apakah dia akan membiarkan anaknya, atau apakah dia akan datang kepada kita karena anaknya telah menyakiti anak kita, lalu dia meminta maaf? Nah, kita lihat reaksi daripada orang tuanya tersebut. Kalau ada orang tuanya minta maaf sama kita, nah ini berarti apa? Pertanda orang tua yang baik. Kalau ada orang tua yang mencegah anaknya dan dia tahu, maka ini pertanda orang tua yang baik. Tapi kalau seandainya orang tuanya tidak peduli, membiarkan, maka perlu kita nasihati. Untuk apa? Dijaga anaknya. Ya, dipantau anaknya, dididik anaknya. Ya, kalau dalam konsep pendidikan fitrah, nih anak ini kalau dilihat dalam konsep pendidikan fitrah, dia anak yang baik.
Walaupun apa dia menjegalkan, walaupun apa dia terkadang menjegalkan, walaupun terkadang dia suka jahil. Ini anak yang baik. Kenapa? Karena dengan dia melakukan ini, dia telah meluapkan potensi yang ada pada dirinya. Tapi kalau seandainya membahayakan orang lain, nah ini masalah. Ya, ini masalah. Maka kalau membahayakan orang lain, maka tugas orang tuanya lah yang mencegah anak tersebut, dan tugas orang tuanya lah yang mengarahkan ke lain yang lebih bermanfaat. Ya, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, yaitu apa? Kita jauhkan anak kita dengan anaknya ini. Kemudian kalaupun anak kita main dengan dia, maka kita pantau, kita lihat, kita perhatikan. Dan yang ketiga, kita tidak boleh membenci anak ini secara berlebihan, karena setiap anak itu adalah baik, setiap anak itu adalah anak yang telah Allah bekali keimanan. Ya, dan apa yang dia lakukan ini, maka ketidaktahuan dia, dan bagi anak ini adalah sesuatu yang baik. Ya, jadi tinggal orang tuanya lagi mengarahkan kepada perbuatan yang baik. Dan yang keempat, dilihat tadi anaknya usia berapa. Kalau di bawah 10 tahun kita maklumi. Tapi kalau sudah di atas 10 tahun, nah jangan kita maklumi. Ini ada yang salah dalam pola pengasuhannya ini. Ya, anak yang seperti ini maka harus segera kita tangani. Ya, nah seperti itu. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Baik, demikianlah para akhwat dan juga ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kajian ini kita lanjutkan pekan depan bismillah. Tadi telah kami singgung sampai selama bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan nanti pada bulan Ramadan selesai. Ya, buku ini akan kita bedah, kita bahas. Nah, dan insyaallah buku yang dipesan mudah-mudahan pekan depan sudah datang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.